Ratchet phone itu biasanya punya desain yang bulky, bentukannya itu terlalu kekar kayak gua. Mahal dan nggak kenceng-kenceng amat. Nah, ini ada Oppo A60. Nah, openingnya udah dibanting-banting. HP ini udah military grade, cuman 2 jutaan juga, desainnya cakep kayak kalian lihat sendiri di sini, nggak kayak Ratchet phone yang tebal-tebal. Nah, ini keren. Kita tuh langsung cobain aja ya. Kalau mau ngulek, kita coba pakai HP. Coba ya. Iya, kita coba dulu. Ntar HP-nya mati gitu. Nah, HP-nya masih hidup ya. Jadi kalau agak terbang-terbang ya maaf ya. Ini kita kita ngulek bawang, cuman bawang itu terbang-terbang ya pakai HP-nya ya. Jadi kita coba aja ditambah lagi bawangnya. Nah, tapi ini memang ulekannya itu kayu ya, kita nggak punya batu. Kalau misalnya ada yang mau ngasih ulekan batu, boleh juga kirim ke alamat kita, nanti DM aja di Instagram ya. Tapi pastikan batunya dari emas gitu. Nah, udah kulek lah dikit ya, udah lumayan hancur dan bau bawang. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat tuh nggak ada boncel-boncel sama sekali, nggak ada ya. Dan HP-nya masih nyala, yoi. Tapi kalau tes cuman ngulek-ngulek doang tuh biasa. Tadi dibanting-banting kayak gini tuh udah biasa ya. Dari tangan gue udah berdarah. No. Nih kita coba belah duren pakai HP Oppo A60. Jadi kalau orang tuh belah duren biasanya itu tuh pakai pisau atau parang yang gede-gede itu, nggak guna, pakai ini aja. Nah, ini durennya ya. Ini bukti bahwa nggak fake, cek. Kita coba ya. Ntar bilang, bang, durennya palsu. Awal. Oke, kita yang duren keduanya. Nah, nih. Ini tadi untuk yang kedurennya. Ini bisa kalian lihat nih, nggak ada apa-apa. Dan durennya tambah enak karena belahnya pakai Oppo. Anjay. Tuh, nggak ada. Sekarang coba kita, jangan kayak gini. Ya jangan kayak gini, tapi coba pukul-pukul semuanya. Kapan lagi kan? Di sini bukan lebih kayak demo belah duren, kayak psycho ini. Organizer deh. Saya coba dulu ya, siapa tahu ini durennya kan palsu ya. Ngerekam pasti mau nih. Ini bekas duren-durennya nih. Tuh, kita lap dulu. Tuh sampai ada hijau-hijau, getahnya itu tuh keluar semua ya ke HP-nya. Dan hebatnya ya, di sini emang nggak ada boncel-boncel gitu. Tapi di sini cuman bau duren doang sama bau bawang. Nyampur jadi satu. Lihat nih, tuh lecet-lecet kan. Dari sisi layar, lecet-lecet. Tapi tenang, itu cuman screen guard. Oke, nah tapi tangan gua, lihat nih. Udah ada luka berapa, HP-nya belum terluka. Jadi HP tetap aman. Kalau dijatuhin dari berapa nih? 1,5 meter ya. Aman nih. Coba kita jatuhin dari sini. Sebenarnya sih kalau dari Oppo tuh 1 meter, cuman taruhlah ya ini lebih tinggi dikit ya. 1, 2. Masih aman. Box. Nih, HP-nya masih aman semua. Nggak ada masalah, kamera masih bekerja dengan baik tuh. Cuma kalau kita lihat body setelah dihancur-hancurkan, masih aman, nggak ada yang pecah. Bahas opening aja sampai keringatan. Oh, ada satu lagi. Jadi kita tuh langsung aja tes dengan liquid nitrogen. Sebenarnya tuh 54 tuh lebih kayak ke splash aja sih, splashan air gitu kan. Jadi percikan air, dia itu masih aman. Cuman kalau dipakai nyelam itu nggak direkomendasikan. Tapi splashan airnya air liquid nitrogen kita buat. Nih ya. Tuh, ini kita buat pakai air liquid nitrogen. Harusnya aman lah ya, nggak mungkin ada masalah lah ya. Tuh, aman. Terus nggak cuman disiram doang. Pakai ini kita coba siram pakai mulut gua ya.
Acrobat. Tuh kan. Baju gua aja sampai buku-buku nih. Harusnya sih HP-nya aman ya. Kalau gua emang kebal dari apapun. Jangan ditiru di rumah dan langsung aja kita bahas si Oppo A60. Nah itu tadi Acrobat sama Oppo A60. Sekarang kita langsung aja membahas si Oppo A60-nya. Dari desain dulu nih kita bahas. Oppo A60 ini punya desain yang mirip kayak smartphone yang sebelumnya kita uji juga, yaitu Oppo A58. Bagian belakangnya masih sama dengan desain dua lingkaran besar untuk kameranya di dua kamera belakang, dan flashnya dengan frame chrome yang ada tulisan AI inovatif kamera juga. Bedanya ada frame tambahan lagi untuk rangkaian kameranya, jadi lebih kelihatan nyatu dan gak rata sama bodinya sendiri. Yang paling gue suka sebenarnya adalah pilihan warnanya. Oppo memberikan dua pilihan warna, yaitu biru ombak dan ungu malam. Memang dari sisi penamaan itu agak nyeleneh. Keduanya kayak punya style yang paling berlawanan. Ungu malam itu kayak maco gitu, tegas, elegan. Sementara yang gue pegang saat ini adalah biru ombak. Walaupun nggak ada ombak apapun di sini, mungkin bisa diedit. Ada ombaknya, mampus editor. Tapi biru ombak ini kelihatan tuh lebih cakep aja dan lebih menarik. Mungkin ungu malam ini cocok untuk cowok dan biru ombak itu cocok buat perempuan sosialita. Untuk materialnya sendiri itu masih sama, menggunakan polikarbonat yang ringan dan dipadukan dengan frame aluminium yang super kuat dengan total bobot yang hanya 186 gram aja. Jadi bisa dilihat lah kan pengujian kita tadi, framenya sekuat apa, bisa dibuat ngulek. Untuk bentuk framenya sendiri agak kotak, tapi jangan takut, di tiap sudutnya ini nggak tajam sama sekali, masih nyaman digenggam dan bisa dibuat jadi ulekan juga. Untuk frame sampingnya punya warna yang sama dengan back covernya, tombol volume dan power dirangkap sebagai fingerprint reader ada di posisi kanan. Di sebelah kiri ada slot dual SIM 4G, di bagian atas polos saja nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada speaker, charging port Type-C, mikrofon, dan yang penting ada audio jack di sini. Jadi buat kalian yang suka, masih banyak yang suka denger earphone dengan 3,5 mm audio jack, masih bisa pakai ini. Tapi juaranya ini sebenarnya ada di sertifikasi yang dipegang oleh smartphone cakep ini. Nggak disangka aja, HP kayak gini tuh punya sertifikasi military grade shock resistant yang super kuat. Ini ibaratnya itu cewek yang mukanya unyu banget tapi badannya berotot dan kuat berisi kekar gitu. Pas di acara Oppo juga gak main-main, gue disuruh buka durian pakai HP ini, dan gue coba juga tadi kan buka durian tuh kayak gimana, dan setelah gue ketok sampai duriannya kebuka, ternyata duriannya tetap enak. Canda, bukan bahas tentang durian. Ternyata HP ini masih mulus. Di video promotionnya juga Oppo ini memperlihatkan ketangguhan HP ini seperti apa. Asli ya, ini bikin kita tuh nggak takut lagi kalau HP-nya jatuh atau keinjek gitu ya. Tapi perlu diingat kalau HP ini hanya punya sertifikasi IP54 aja. Artinya tahan terhadap debu dan masih bisa dipakai di tengah hujan ringan. Jadi jangan dibawa nyelam atau jangan dibawa getok-getok batu. Ya kalau misalnya jadi lecet atau boncel-boncel ya wajar aja karena batu tuh keras banget. Kalau misalnya masih dalam batas toleransi harusnya sih aman-aman aja HP-nya, kayak yang kita coba di awal-awal video tadi. Di sektor display sendiri ini menurut gue agak kurang nih. Dari segi produksi gambar itu bagus, refresh rate-nya sampai 90 Hz gak ada masalah. Tapi dengan bentang layar 6,67 inch agak kurang aja kalau resolusinya cuman HD Plus atau 1604 x 720. Coba kalau full HD aja gitu. Jadi cukup asik lah untuk nonton film atau gaming di HP ini. Yang gue heran sebenarnya brightness ini tinggi sekali. Oppo klaim itu sampai 950 nits. Nah ini bisa dipakai banget buat kalian yang cari duit dengan ojol mungkin kan. Kalau misalnya ojol kan sering di matahari, harusnya membutuhkan brightness yang tinggi biar kelihatan aja tulisan-tulisan atau pas lagi buka Google Maps. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya di sekitar 50% tuh udah cukup. Mungkin kekurangan di display ini yang gue sebutkan tadi di resolusi mungkin dikorbankan untuk dapatkan ketangguhan yang maksimal biar harganya itu match dan bisa dibeli banyak orang dengan worth it gitu. Dari segi audio nih, nah ini menurut gue di sini nggak ada masalah walaupun HP ini hanya memberikan satu speaker di bagian bawah, tapi soal produksi suaranya masih renyah. Gue coba gaming, nonton YouTube, dan dengerin lagu itu masih asik aja di rentan harga HP-nya. HP ini juga masih membawa fitur overclock volume sampai 300% yang bikin suaranya jauh lebih keras tapi sedikit menghilangkan detail.
Sekarang kita lanjut ke bagian kamera. Soal kamera di rentang harga segini, gua rasa sih cukup bagus. Kameranya 50MP yang untuk utamanya, dan 8MP depth-nya berhasil memberikan bokeh yang cukup decent. Hasil gambarnya di outdoor juga cukup bagus, dengan warna yang keluar tapi nggak berlebihan. Indoornya juga masih dapat warna yang decent, walaupun kadang banyak noise kalau cahayanya kurang. Buat kalian yang suka pakai efek jahat nih, Oppo memberikan fasilitas ekstra buat kalian. Nggak perlu pakai aplikasi tambahan lagi, kalian sudah bisa ubah-ubah bentuk muka sampai kulit kalian di aplikasi kamera bawaannya. Ya, juaranya Oppo emang. Asik lah buat yang butuh, tapi ada hal yang perlu kalian pertimbangkan untuk pengambilan video. Karena Oppo A60 ini tidak dibekali dengan image stabilization. Tangan kalian juga harus super stabil kalau mau menggerakkan HP saat merekam, kalau nggak mau videonya jadi gempa kayak yang gua coba. Solusinya kalian tuh bisa menstabilkan videonya di post production, tapi ya memang nambah step lagi kalau kayak gitu. Kalau solusi dari gua sih sebenarnya pakai untuk rekam video still aja atau gerakan minim aja kalau pakai HP ini. Kamera depan dari Oppo A60, mikrofonnya gimana? Ini lagi di jalan nih, jadi suaranya mungkin ada angin-anginnya dikit. Oke, gimana kualitasnya? Secara spek gue bisa bilang untuk HP 2 jutaan ini sudah cukup mantap. Memang kalau untuk urusan jaringannya harus puas lah dengan dual SIM 4G-nya. Tapi it's okay. Konektivitas wirelessnya kalian akan dapatkan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.0 yang lagi-lagi sudah support aptX. Gak lupa juga kalian akan dapatkan NFC untuk cek dan isi e-money dengan mudah. Storage-nya juga cukup besar di sini, 128GB dengan kecepatan yang juga cukup decent di 500-an MB per second. RAM-nya juga sudah 8GB, tapi kalian bisa extend lagi menjadi 16GB biar tumpah-tumpah aja. Cuman kalau untuk performance ya better 8GB-nya aja udah more than enough lah. Ya kalian gunain secukupnya aja lah, karena mengingat harga HP dan penggunaannya seperti apa. Untuk sistem UI-nya sendiri kalian akan dapatkan ColorOS versi 14 dengan Android 14. Yang gua selalu gak suka dari ColorOS adalah bloatware-nya yang selalu banjir. Gokil sih, ada puluhan app yang otomatis keinstall dan ditanya lagi mau install lebih banyak apa enggak. Nambah kerjaan untuk uninstall app bawaan yang super banyak ini. Kalau soal performance sebenarnya gue udah cukup puas pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 680 di range harga segini masih berasa kenceng. Hasil Antutunya juga cukup lumayan tinggi, ninggalin kompetitor sekelasnya. Sementara Geekbench dan 3D Mark kejar-kejaran nih sama Helio G85. Gue juga coba editing pakai CapCut dengan efek yang simple juga lancar jaya. Gue juga coba gaming yang nggak terlalu berat kayak Mobile Legends, aman banget di sini. FPS-nya berkisar di sekitar 50-60-an FPS di setting frame rate high dan grafik medium. Di game yang rada berat kayak PUBG juga masih sangat playable di kisaran 25 FPS di setting smooth medium. Sementara di game Genshin Impact bisa kalian mainkan di sekitaran 30 FPS dengan preset low. Masih cukup oke. Semua pengujian ini kami lakukan dengan setting Pro Gamer plus High Performance Mode. Jadi cukup maksimal harusnya. Untuk suhu, sementara di sini gua nggak merasakan atau menemukan masalah. Nggak ada panas yang terasa mengganggu banget di seluruh permukaan bodinya. Asal kalian nggak main di bawah sinar matahari yang lagi terik-teriknya sambil bertelanjang dada. Ini sih masih bisa dibilang aman-aman aja. Sekarang masuk ke urusan baterai. Oppo emang nggak pernah ngecewain kalau untuk urusan baterai. Menggunakan baterai 5000 mAh di harga 2 jutaan. Ini bisa temenin kalian seharian lebih. Gue coba dengan PC Mark battery test dari jam 6 sore sampai besok pagi itu masih jalan aja tesnya. Tapi entah kenapa pas 20% PC Mark-nya itu mati sendiri. Tapi gue cek lewat battery menunya kecatat kalau pengujiannya dari 100 ke 20% itu berlangsung sampai 15 jam lebih. Gue juga uji dengan sosial media TikTok nonstop selama 10 menit itu hanya berkurang 1% aja. Gaming Genshin Impact itu 10 menit berkurang 2% dan gaming PUBG 10 menit juga berkurang cuma 2%. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi takut kehabisan daya di tengah hari kalau lagi main atau sekedar sosmed aja. Apalagi Oppo juga memberikan charger yang sudah mendukung Super VOOC dengan daya maksimal 45 watt. Gua uji chargingnya ini dari 0 sampai 15 menit. Itu bisa terisi 22%.
30 menit 45%, 45 menit 67%, 1 jam 87%, dan 75 menit 98%. Nunggu gak sampai 5 menit lagi, jadi sudah full sebenarnya sampai 100%. Selain itu, Oppo juga memberikan fitur yang namanya itu battery protection yang bisa mentok isi daya itu hanya di 80% aja untuk menjaga umur baterai kalian biar tambah lama, tambah awet. Jadi kalian tuh nggak perlu ganti baterai dalam waktu yang singkat. Menurut gua, kesimpulannya, kalau kalian lagi cari HP yang punya wajah cantik tapi body aderai, performa kencang, fitur komplit, baterai irit, serta charging yang ngebut, Oppo A60 ini mungkin bisa dibilang nggak akan salah. Paling komprominya menurut gua cuma ada di sektor kamera yang belum ada stabilizernya dan layarnya yang masih HD+. Tapi dengan harga yang cuma 2 jutaan aja atau 2.500.000-an, kekurangan HP ini menurut gua sih jadi gak berarti. Apalagi bisa gantiin golok kalian buat buka durian di rumah. Jadi kalau misalnya emak kalian, minta parang buat beli durian, nggak perlu mak, ini pakai HP. Ya walaupun tetap aja kalau kalian kasih HP dimaki juga, nggak tahu, susah ya kalau cari duit gitu, biasanya gitu. Oke, mungkin itu dia tadi review Oppo A60. Gimana menurut kalian? Apakah cukup cakep untuk nemenin hari-hari kalian? Langsung aja komen di bawah apakah HP ini cocok untuk skenario kalian dan kasih pendapat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.